Raja Cyrus yang Agung. Kisah fiksi berdasarkan sejarah Persia abad ke-6 sebelum Masehi. Babi, anak gunung dari Anshan. Di kaki pegunungan Zagros yang kokoh, tempat angin membawa bisikan para dewa dan langit. Menumpahkan emasnya pada matahari terbenam, seorang anak lelaki dilahirkan dari rahim seorang putri bangsawan, Media dan seorang raja kecil dari Anshan. Tahun itu adalah tahun ke-559 sebelum Masehi. Kala dunia dikuasai para tiran dan tanah, subur hanya menjadi alas kaki bagi penguasa rakus. Nama anak itu Kurush, yang oleh dunia kelak dikenal sebagai Cyrus. Sejak kecil ada sorotan berbeda dalam matanya. Ia bukan hanya cerdas tetapi juga bijaksana dan punya rasa iba terhadap orang-orang lemah. Ibunya Damandane sering mendongengkan kisah para leluhur, termasuk Astyages, raja besar Media, yang juga adalah kakeknya, seorang penguasa yang keras dan penuh curiga. Sedangkan ayahnya Cambyses, penguasa kecil Anshan, mendidiknya dalam adat Persia, kejujuran, kerja keras, dan keberanian. Namun kehidupan Cyrus muda tidaklah mudah. Ramalan tentang dirinya tersebar bahwa seorang cucu akan menggulingkan sang raja. Karena itulah, Astyages menyuruh seorang perwira kepercayaannya, Harpagus, untuk membunuh bayi Cyrus. Namun takdir punya rencana lain. Bayi itu diselamatkan dan dibesarkan secara diam-diam oleh seorang gembala bernama Mithridates. Ketika dewasa dan rahasia asal-usulnya terbongkar, Cyrus dikembalikan ke istana. Tapi hatinya tak bisa lagi disuapi kemewahan. Ia telah mengenal kerasnya hidup dan mendambakan dunia yang lebih adil. Bab 2, Api Bangkit dari Timur. Pada usia 20 tahun lebih, Cyrus mulai menghimpun kekuatan. Ia tidak hanya mewarisi tahta Anshan dari ayahnya, tapi juga tekad untuk mempersatukan suku-suku Persia yang tercerai-berai. Di sisi lain, kakeknya Astyages yang telah memerintah selama puluhan tahun, semakin keras dan kehilangan simpati rakyat Media. Saat-saatnya tiba Cyrus bangkit. Perang meletus antara Persia dan Media. Dalam sebuah ironi nasib, Harpagus, orang yang dulu diperintahkan untuk membunuhnya, berbalik membantu Cyrus dari dalam pemerintahan Media. Dengan dukungan rakyat dan para jenderal yang kecewa pada tirani Astyages, Cyrus merebut Ecbatana, ibu kota Media. Media pun jatuh ke tangan seorang keturunan mereka sendiri, Cyrus, sang cucu pemberontak yang menjadi penyatu dua bangsa. Bab 3, Pendiri Kekaisaran Terbesar. Cyrus bukanlah penakluk biasa. Setelah menyatukan Media dan Persia, ia menoleh ke barat dan menaklukkan Lydia, kerajaan kaya raya di bawah pemerintahan Croesus, raja termasyhur karena kekayaannya. Tapi Cyrus tidak membumi hanguskan wilayah yang ditaklukkannya. Ia memperlakukan Croesus dengan hormat, menjadikannya penasihat, dan membebaskan rakyatnya dari pajak yang mencekik. Setelah Lydia, ia mengarahkan pasukannya ke Babilonia, kerajaan tertua dan termakmur yang kala itu diperintah oleh Nabonidus, raja yang kehilangan simpati rakyat dan dianggap